pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Gasidris Syafardede dengan NIM 123801235. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat. Yang dimana proposal ini berjudul dengan pengaruh pemberian pupuk organik cair limbah kulit nanas dan pupuk NPK Mutiara 1616 terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman melon. Di mana proposal ini dilatar belakangi dengan tanaman melon atau kuku Miss Melo L merupakan salah satu jenis tanaman yang termasuk ke dalam tanaman hortikultura yang sangat diminati oleh para petani. Di mana tanaman melon ini sendiri memiliki cita rasa yang manis, kemudian dia memiliki kandungan air yang cukup banyak di dalamnya dan memiliki vitamin C yang ada di dalam tanaman melon ini sendiri, sehingga memberikan khasiat untuk tubuh manusia. Nah, hasil produksi tanaman melon ini pada tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu sekitar 129 ton 147, yang dimana rendahnya produksi dari tanaman melon ini sendiri disebabkan karena pengembangan usaha tani yang masih rendah, kemudian ditambah lagi penurunan kualitas tanah yang diakibatkan dari pemberian pupuk anorganik yang terlalu berlebih atau dengan dosis yang tinggi, sehingga menyebabkan kesuburan tanah mengurang. Nah, dengan pemberian kombinasi pupuk POC limbah kulit nanas dan NPK 1616 ini diharapkan mampu memberikan pertumbuhan dan hasil dari tanaman melon itu sendiri. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh utama dari pemberian pupuk organik limbah kulit nanas terhadap pertumbuhan dan hasil dari tanaman melon sendiri. Kemudian mengetahui pengaruh utama dari pupuk NPK Mutiara 1616 terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon. Kemudian mengetahui pengaruh interaksi antara pupuk POC limbah kulit nanas ini dan pupuk NPK Mutiara 1616 terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon. Nah, untuk hipotesisnya itu terdapat pengaruh utama pupuk organik cair limbah kulit nanas ini terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon. Kedua, terdapat pengaruh utama pupuk NPK Mutiara 1616 ini terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon. Kemudian terdapat pengaruh interaksi antara pupuk organik cair kulit limbah kulit nanas ini dan NPK Mutiara 1616 terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman melon ini. Nah, untuk metode penelitian ini yaitu menggunakan metode RAL atau rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri dari dua faktor, di mana faktor pertama itu ada P, yaitu POC limbah kulit nanas yang terdiri dari 4 tahap perlakuan. Kemudian ada N, yaitu pupuk NPK Mutiara 1616 yang terdiri dari 4 tahap perlakuan, sehingga diperoleh 16 kombinasi perlakuan. Setiap kombinasi ini diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 48 satuan percobaan. Setiap plot terdiri dari 4 tanaman dan 2 tanaman dijadikan sampel pengamatan. Total keseluruhannya adalah 192 tanaman. Nah, untuk faktor 1 POC limbah kulit nanas itu P0 nya itu tanpa dosis POC limbah kulit nanas. P1 nya itu POC limbah kulit nanas 100 ml per liter air. Yang P2 nya itu POC limbah kulit nanas 200 ml per liter air, dan yang ketiga itu POC limbah kulit nanas 300 ml per liter air. Dan untuk faktor keduanya itu adalah NPK Mutiara 1616, yang dimana N0 nya itu tanpa perlakuan NPK Mutiara 1616. N1 nya itu NPK pupuk NPK Mutiara 1616 3,75 gram per tanaman atau 150 kg per hektarnya. Dan N2 nya itu pupuk NPK Mutiara 1616 7,50 gram per tanaman atau 300 gram per hektar. N3 nya itu pupuk NPK Mutiara 1616 11,25 gram per tanaman atau 450 kg per hektarnya. Nah, untuk bahan dan alat yang digunakan ini adalah bahan penelitian yang digunakan adalah benih tanaman melon golden Alisa F1 winter melon, pupuk NPK Mutiara 1616, limbah kulit nanas, mulsa plastik, penjepit, baru ada M4 gula merah, insektisida desis,
fungisida ditan M45, furadan 3G, purakron 500 EC, Enrakon 70 WP, paku, tali rafia, bambu, polybag, dan ada spanduk, semplat, cat minyak, dan kuas. Untuk alat yang digunakan itu ada ember, cangkul, penggaris, kemudian ada martil, gunting, hand sprayer, gembor, parang, garu, kamera, timbangan, dan alat tulis. Nah, untuk parameter yang diamati itu ada panjang tanaman, umur berbunga, kemudian ada diameter batang, luas daun, diameter buah, kemudian ada tebal daging buah, lingkar buah, dan ada juga bobot buah per plotnya. Nah, untuk analisis data yang telah diperoleh kemudian distabulasi dalam bentuk tabel. Data yang telah distabulasikan ini kemudian diolah dalam bentuk analisis diragam atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Nah, jika perlakuan yang diberikan terdapat pengaruh nyata, kemudian dilakukan dengan uji lanjut yaitu atau PNJ 0,05. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan bila kurang saya mohon maaf. Terima kasih.